cry. Malam itu, hujan seperti tumpah dari langit, menghantam atap seng rumah tua yang baru seminggu ini ditempati Zara dan Ziva. Namun, di balik bisingnya suara hujan, ada sesuatu yang ganjil. Sebuah suara asing merayap dari balik dinding. Suara bisikan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah ini punya sejarah kelam. Pemilik sebelumnya, seorang pria bernama Raka, ditemukan tewas tergantung di kamar atas. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi kasakusuk di antara warga desa berkata lain. Raka dibunuh dan pelakunya bebas berkeliaran. Kini, arwah Raka yang tak tenang menuntut balas, meneror siapa saja yang berani memusik rumahnya. Ziva, please, katakan padaku kalau itu cuma suara tikus atau dahan pohon yang kena angin. Kamu dengar kan? Ada suara langkah kaki di atas. Jelas banget, Ziva. Padahal di sini cuma ada kita berdua. Aku dengar, Zar. Udah dari tadi malah. Udah, jangan panik. Kalau kita makin takut, sesuatu di atas sana malah makin senang. Biasanya arwah kayak gini muncul karena ada urusan yang belum kelar di dunia. Tapi gimana kalau dia marah sama kita? Kita kan cuma ngontrak di sini. Kita nggak tahu apa-apa tentang masa lalu rumah ini. Kenapa kita yang harus diteror begini? Justru karena kita sekarang tinggal di sini, kita harus tahu maunya apa. Kalau kita lari melam-melam begini dalam kondisi badai, itu namanya konyol. Mau lari sampai kapan? Kalau dia mau ngikutin, dia bakal terus ngejar. Mending kita hadapi sekarang. Suara papan lantai atas yang bergeser terdengar semakin berat. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Tiba-tiba, embusan angin sedingin es berembus dari arah tangga. Ziva, asli, aku takut banget. Aku ngerasa kayak ada yang lagi melototin kita dari atas tangga. Hawanya dingin banget, sampai napas aku berasap begini. Raka, aku tahu itu kamu. Kalau kamu memang pemilik rumah ini dan punya urusan yang belum selesai, keluar. Gak usah main petak umpet dan nakut-nakutin kami. Kami bukan musuhmu. Suasana mendadak hening. Hanya ada suara deru hujan. Namun beberapa detik kemudian, sebuah siluet samar mulai mewujud di ujung atas tangga. Sosok itu kurus, kulitnya pucat keabu-abuan dengan tatapan mata yang kosong, namun memancarkan kemarahan yang luar biasa. Tatapannya terkunci pada kedua gadis di bawahnya. Ngapain kalian di rumahku? Jiwaku gak pernah tenang. Aku dicekik, aku dibunuh, dan kalian bisa-bisanya tidur nyenyak di sini, seolah gak ada darah yang pernah tumpah. Ziva, dia beneran ngomong. Itu bukan hayalan kita, Ziva. Pergi, please, suruh dia pergi. Kami paham kamu menderita, Raka. Kami tahu kamu nuntut keadilan, tapi salah alamat. Kalau kamu numpahin amarahmu ke kami nggak tahu apa-apa. Kalau kamu emang dibunuh, kasih tahu siapa pelakunya. Kasih tahu namanya. Jangan cuma bisa neror. Arwah Raka tiba-tiba mendongak dan melepaskan jeritan melengking yang memekakan telinga. Suara itu begitu dahsyat hingga kaca jendela rumah bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, lilin di tangan Ziva padam total. Ruangan seketika menjadi gelap gulita. Hanya diterangi kilatan petir sekilas dari luar jendela. Orang-orang di desa ini, mereka semua pengecut. Mereka tahu aku dibunuh, tapi mereka milih bungkam karena diancam. Aku gak akan pernah bisa pergi sebelum bajingan itu membusuk di penjara. Kalau begitu, jadikan kami perantara kamu. Kasih tahu kami siapa orangnya. Berhenti bikin kekacauan di rumah ini. Berhenti nakut-nakutin Zara. Kalau kamu bisa kooperatif, aku janji, aku bakal cari cara buat ngebongkar kasus ini. Ziva, kamu gila ya? Kita ini cuma anak kecil biasa, bukan detektif. Gimana kalau orang yang bunuh Raka itu orang berkuasa? Kita bisa ikut mati. Zara, kalau kita
kita nggak beresin ini sekarang, kita nggak akan pernah bisa tidur tenang seumur hidup. Pilihannya cuma dua. Kita waras karena ngelawan, atau kita gila karena ketakutan tiap malam. Sosok Raka tiba-tiba muncul lagi. Kali ini tepat di hadapan mereka, hanya berjarak 1 meter. Di lehernya terlihat jelas bekas luka jeratan tali yang menghitam dan mengerikan. Namun, amarah di matanya perlahan luruh, berganti dengan guratan kesedihan yang amat dalam. Dia menatap Ziva, seolah menaruh harapan terakhirnya pada gadis pemberani itu. Cari orang yang malam itu datang ke kamarku. Dia yang pura-pura jadi sahabatku, tapi dia yang melilitkan tali ini ke leherku. Namanya Surya. Surya? Ziva, aku pernah dengar nama itu. Pas kita belanja di warung depan, warga sempat bisik-bisik. Katanya Pak Surya itu orang kaya baru yang mendadak punya banyak tanah setelah Raka meninggal. Oke, kita pegang nama itu Surya. Mulai besok, aku dan Zara bakal cari tahu tentang dia. Tapi pegang janjimu, Raka. Jangan ganggu kami lagi. Kasih kami waktu buat nyari bukti. Perlahan, sosok Raka memudar bersamaan dengan redanya embusan angin sedingin es di dalam ruangan. Suhu udara kembali normal. Zara langsung merosot dan terduduk lemas di lantai. Napasnya terengah-engah karena syok. Ziva menghela napas panjang, lalu menyalakan kembali lilinnya dengan korek api. Ziva, jujur, kaki aku kayak jelly. Lemas banget. Aku nggak tahu aku bakal kuat atau enggak buat ngadepin ini besok-besok. Tapi, karena kamu berani, aku bakal coba buat ikut. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian. Makasih, Zar. Kita hadapi ini bareng-bareng. Lagian, arwah kaya Raka ini cuma butuh didengar. Yang harusnya lebih kita takuti itu bukan setan kayak dia. Maksud kamu? Tapi manusia yang masih hidup, khususnya orang bernama Surya itu, kalau dia tahu kita mulai mengorek masa lalunya, bahaya yang datang bakal jauh lebih nyata daripada sekadar ketukan di lantai atas.